warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang menyajikan fakta atau susunan secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah yang berlaku. Karya ilmiah adalah suatu bentuk tulisan atau ekspresi yang menggambarkan hasil penelitian, analisis, atau pemahaman mendalam tentang suatu topik tertentu. Karya tulis ilmiah ditulis menggunakan bahasa yang jelas, akurat, objektif, serta didasari pada bukti-bukti yang didapat dan diverifikasi. Selanjutnya yaitu pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Arikunto. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, menurut Brotowijoyo, mendeskripsikan karya tulis ilmiah yaitu karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif. Karya ilmiah harus dapat diterima dan dimaknai dengan makna yang sama oleh pembaca sesuai dengan maksud penulisan. Yang kedua yaitu tidak ambigu. Di sini karya tulis ilmiah boleh mengandung makna ganda atau ambigu sehingga pembaca dapat memahami informasi dengan jelas. Selanjutnya tidak emotif. Karya ilmiah tidak boleh mengandung unsur perasaan atau subjektivitas penulisan tetapi menjelaskan fakta yang sebenarnya. Yang keempat yaitu bahasa baku. Di sini karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa formal atau baku agar mudah dipahami. Selanjutnya, kaidah keilmuan karya tulis ilmiah harus memenuhi kaidah keilmuan menggunakan istilah-istilah akademik yang sesuai dengan bidang kajian. Selanjutnya yaitu tentang dekoratif. Penulisan karya ilmiah perlu menggunakan istilah atau kata yang memiliki suatu makna. Selanjutnya yaitu memiliki kohesi. Setiap bagian hingga bab dalam karya ilmiah harus memiliki kesinambungan dan disampaikan secara tidak bertele-tele. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat penulisan karya tulis ilmiah. Syarat-syarat karya tulis ilmiah meliputi berbagai aspek mulai dari sifat penulisan hingga format dan kebahasaan. Berikut adalah poin-poin penting terkait dengan karya tulis ilmiah. Sifat dan isi karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu objektif. Di sini data yang didapatkan harus dilaporkan dan dianalisis secara objektif berdasarkan fakta yang ada tanpa prasangka. Tulisan ilmiah tidak boleh bersifat emosional atau menonjolkan permasalahan subjektivitas. Kesesuaian dengan tema materi karya tulis harus sesuai dengan tema yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu orisinalitas. Di sini karya tulis ilmiah harus asli, bukan plagiat dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba atau dipublikasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu harus bersifat kritis. Karya tulis berisi analisis kritis terhadap suatu permasalahan atau isu-isu terkini yang didukung oleh argumentasi ilmiah. Selanjutnya yaitu kreatif, inovatif, dan aplikatif. Di sini mengandung gagasan kreatif dan inovatif yang menawarkan solusi atau mengantisipasi masalah di masyarakat serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tentang logis dan sistematif. Setiap langkah penulisan dirancang dengan sistematika yang jelas dan runtut, didukung oleh data atau informasi terpercaya dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian data dan informasi harus berurutan sesuai dengan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kompak, kontinu, dan lancar. Penyusunan harus memiliki unsur kohesi serta koheren, yaitu antar kalimat dan paragrafnya bersifat kontinu juga lancar.
Selanjutnya yaitu syarat penulisan. Yang pertama, jelas, singkat, sederhana, teliti, dan tegas. Kalimat yang digunakan harus jelas, tegas. Kata asing atau daerah harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua yaitu jujur. Data yang diperoleh harus dijelaskan secara konkret berdasarkan data yang didapatkan saat penelitian. Sumber pustaka harus diterangkan sesuai ketentuan ilmiah. Selanjutnya yaitu komunikatif. Disampaikan dengan uraian yang mudah dipahami pembaca, baik dari segi tata bahasa maupun kalimatnya. Selanjutnya yaitu bernalar. Sistematis dan terdapat kohesi dan koherensi sesuai dengan metode ilmiah yang berlaku. Diungkapkan secara objektif dan isi yang dipaparkan dalam tulisan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu ekonomis. Kata atau kalimat dalam penulisan suatu karya ilmiah hendak diseleksi terlebih dahulu agar tersusun secara padat dan berisi. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan landasan teori yang kuat. Tidak bisa ditulis secara asal-asalan, melainkan harus disertai dengan teori-teori maupun pendapat-pendapat ahli terpercaya yang mana teori tersebut telah teruji kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu relevan dengan ilmu tertentu. Harus dilandasi dengan ilmu yang relevan, karena dalam suatu penulisan karya ilmiah, si penulis harus menguasai apa yang akan ditulisnya. Berdasarkan sumber yang mutakhir, harus menggunakan landasan teori yang mutakhir, yang mana sumber tersebut dapat dijadikan penopang dalam suatu karya. Selanjutnya yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber dari karya tersebut, baik itu buku, data, kutipan, dan acuan dalam penulisan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menyebutkan sumber dari mana tulisan tersebut dikutip. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang efektif. Di sini disertai dengan kaidah bahasa yang sesuai dengan bidang ilmu tulisannya. Selanjutnya yaitu syarat kebahasaan. Di sini bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam ilmiah yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Terus logis, kuantitatif, denotatif, tepat, ringkas, dan runtun. Selanjutnya yaitu persyaratan menulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu menguasai teori, memiliki pengalaman, bersifat terbuka, bersifat objektif, dan memiliki kemampuan berbahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama, pendidikan. Di sini karya tulis ilmiah melatih untuk berpikir kritis dan objektif. Menulis karya tulis ilmiah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulis karena mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Dalam dunia pendidikan tinggi, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya tulis ilmiah seperti makalah, laporan, praktikum, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua yaitu penelitian. Karya tulis ilmiah berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna bagi peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiah. Karya tulis ilmiah membantu peneliti mendapatkan data yang akurat dan rinci dari objek penelitian. Penelitian dalam karya tulis ilmiah dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu fungsional. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, bahasa pustaka, dan kepentingan disiplin ilmu tertentu. Karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu penjelasan. Karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui atau tidak pasti menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu ramalan, prediction. Karya tulis ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi atau dicegah.
Yang selanjutnya yaitu kontrol. Karya tulis ilmiah berguna untuk mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan mengenai permasalahan. Yang kedua yaitu manfaat karya tulis ilmiah sebagai bahan rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan penelitian lainnya. Yang kedua yaitu sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran ilmu tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai sarana diseminasi atau penyebaran ilmu, sehingga wawasan dan keilmuan seseorang maupun kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas dengan membaca karya tulis ilmiah. Yang keempat yaitu memberikan tambahan pengalaman bagi penulisnya dan memberikan solusi terhadap masalah. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan dan memperluas intelektual. Yang selanjutnya yaitu melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Selanjutnya yaitu melatih diri dalam menggabungkan review bacaan, memperluas wawasan serta memberikan kepuasan intelektual, meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, melatih mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikannya secara sistematis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu artikel ilmiah. Yang kedua yaitu makalah, yang ketiga skripsi, yang keempat tesis, dan kelima disertasi, dan keenam kertas kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan urgensi publikasi karya tulis ilmiah. Urgensi publikasi karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Publikasi ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penjelasan dan prediksi. Yang kedua yaitu kontribusi terhadap pemecahan masalah. Publikasi karya ilmiah memungkinkan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang belum memiliki solusinya. Yang ketiga yaitu networking atau publikasi memperluas jaringan sehingga dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu referensi generasi mendatang. Publikasi karya ilmiah dapat menjadi referensi yang berguna bagi generasi yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu bukti kemampuan akademik. Publikasi menjadi bukti kemampuan akademik mahasiswa yang hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lain sehingga meningkatkan reputasi mahasiswa dan institusi. Selanjutnya yaitu mengasah keterampilan komunikasi. Publikasi dapat membantu mengasah keterampilan komunikasi karena mahasiswa akan berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya yaitu membuka peluang karir. Publikasi membuka peluang karir bagi mahasiswa dan menjadi nilai tambah saat mencari pekerjaan serta membuka pintu untuk program magang atau pelatihan. Seterusnya menambah wawasan. Publikasi memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan berbagai pihak seperti dosen, peneliti, dan peserta seminar sehingga membuka wawasan tentang pengetahuan baru dan tren dalam bidang penelitian. Seterusnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Proses publikasi membantu meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa karena mereka harus mengumpulkan, menganalisis data, dan membuat kesimpulan logis. Selanjutnya yaitu profesionalisme guru. Publikasi ilmiah merupakan wujud profesionalisme guru dan sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam pengembangan profesi. Selanjutnya yaitu menyebarluaskan gagasan. Publikasi ilmiah menyebarluaskan karya, pemikiran, atau gagasan seseorang atau kelompok dalam bentuk ulasan ilmiah dan laporan penelitian. Selanjutnya yaitu integritas dan kualitas. Etika publikasi menjamin integritas, kejujuran, dan kualitas dalam proses penelitian dan penyebaran pengetahuan.
Selanjutnya yaitu kepercayaan dan keandalan. Etika publikasi membangun kepercayaan dan keandalan di antara peneliti dan komunitas ilmiah, menghormati hak kekayaan intelektual, menghindari plagiarisme, dan melaporkan hasil penelitian secara akurat. Selanjutnya yaitu rekam jejak akademis. Publikasi penting sebagai rekam jejak seorang akademisi. Selanjutnya yaitu meningkatkan reputasi peneliti. Di sini publikasi dapat meningkatkan reputasi dan eksistensi peneliti. Dan yang terakhir yaitu memperoleh pengetahuan baru. Di sini publikasi membantu manusia dalam memperoleh pengetahuan baru, jawaban atas pertanyaan, dan memberikan pemecahan masalah. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai menganalisis konsep dasar karya tulis ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.